Swastiastu, Ya, Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Bapak? Nah, saudara baik, sehat, semua urusan lancar. Iya. Masih semangat tentunya, Bapak. Tentu usia tidak mempengaruhi semangat. Semangat tetap muda. Ya, baik Bapak, hari ini seperti yang saya sampaikan, saya akan melakukan wawancara terkait tugas guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi nanti saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan terkait dilema etika dan bujukan moral. Baik Bapak, sebelumnya saya mohon izin kegiatan wawancara ini saya akan rekam Bapak. Oh ya, silakan. Ya. Langsung saja Bapak, sebelumnya kira-kira Bapak pernah mendengar istilah dilema etika dan bujukan moral? Ya. Nah, istilah ini yuk Bapak dengar pertama semenjak teman kalian itu lulus CGP. Nah, karena Bapak kan selalu mengikuti perkembangan berkaitan dengan proses di CGP tersebut. Mulai saat itulah Bapak mengenal istilah, ya bagi Bapak istilahnya itu sih ya baru gitu ya. Ada dilema etika, kalau tidak salah Bapak pahami, itu adalah bagaimana seorang pengambil keputusan atau pemimpin, manajer atau apalah dia, ada kalanya akan menghadapi suatu situasi memilih di antara dua atau lebih untuk ditetapkan atau diputuskan satu orang atau satu hal, namun di antara mereka itu semuanya berada pada kondisi yang sama-sama benar atau sama-sama baik. Nah, tentu kondisi ini jelas memerlukan pemikiran lebih, kajian yang lebih, yang didasari oleh pemahaman terhadap masalahnya, didasari oleh peraturan-peraturan yang mendukungnya, didasari oleh segala proses yang berkaitan dengannya, disertai dengan data dan fakta pendukung yang valid. Sehingga keputusan diambil di antara mereka yang sama-sama benar. Jika pertimbangannya itu representatif, pasti ada satu hal yang menyebabkan mereka menjadi berbeda, sehingga di antara mereka akan layak satu ditetapkan atau diputuskan. Iya. Nah, sementara kalau rujukan moral, kalau tidak salah yang Bapak pahami, nah ini suatu kondisi untuk mengambil keputusan dari dua hal atau lebih, tetapi di antaranya itu sudah cukup jelas kelihatan yang mana baik, yang mana kurang baik atau tidak baik, yang mana benar, yang mana kurang benar atau tidak benar. Nah, jika seorang pengambil keputusan itu bersikap profesional, tidak terpengaruh oleh unsur-unsur objektivitas, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lainnya, rasa kasihan atau perasaan baper-baper lainnya, itu pastilah mudah mengambil keputusan untuk memilih yang benar atau memilih yang baik. Nah, kira-kira demikian, Yuk. Ya, baik, yang saya tangkap dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, jadi untuk dilema etika di sini artinya kita menghadapi situasi di mana situasi tersebut keduanya sama-sama benar seperti itu Bapak ya. Selanjutnya sedangkan rujukan moral di sini yaitu ada situasi benar, ada situasi salah seperti itu Bapak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua Bapak. Selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, kalau sekedar untuk membedakan, mungkin identifikasinya ya tidak sulit. Biasanya cukup jelas kalau kedua hal itu benar dengan ada kasus lagi satu benar salah. Ini ya cukup asalkan kita selaku kepala sekolah ataupun pemegang kebijakan itu satu memiliki pemahaman yang cukup terhadap berbagai aturan yang mendasari. Kalau kita di sekolah tentu berbagai aturan berkaitan dengan dunia pendidikan, berkaitan dengan guru, kurikulum dan hal-hal lainnya. Kemudian di samping pemahaman terhadap aturan, ya juga pemahaman terhadap
nilai-nilai etika-etika yang berlaku secara universal. Kemudian selaku pengambil keputusan, hendaknya juga memiliki sikap yang pemikiran yang memikirkan sesuatu yang agak jauh ke depan. Jika suatu hal itu memiliki potensi suatu saat kita akan dihadapkan pada pengambilan keputusan yang kiranya agak sulit, kita harus membekali diri dengan membuat suatu jaring gitulah untuk pengumpulan datanya, sehingga di saatnya kita mengambil keputusan ada data-data tambahan di samping aturan-aturan resmi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan untuk menekan ekses-ekses negatif yang ditimbulkan. Nah, sebagai contoh yang dapat Bapak sampaikan kepada Ayu, bagaimana dulu di saat sekolah kita baru berdiri, dapat siswa baru 5 kelas, guru PJOK yang ada 7 orang, guru bahasa mungkin lebih dari 3 orang, demikian pula mapel-mapel lainnya, semuanya gurunya itu lebih dari 2-3 orang. Dengan siswa 5 kelas, kita mengajak guru di sana 35 orang. Nah, di saat pertama menentukan guru mendapatkan mengajar aja, Bapak sudah dihadapkan pada kondisi harus memilih di antara mereka yang Pak pikir lebih cenderung ke arahnya adalah ke dilema etika. Nah, di sanalah diperlukan suatu strategi oleh seorang pengambil keputusan sehingga keputusan bisa diambil dengan ekses yang serendah-rendahnya. Tidak ada yang rasa kecewa, tidak ada merasa tidak enak atas keputusan tersebut, karena tidak semua guru dia di tahap tahun pertama itu bisa mendapatkan jam mengajar. Itu contoh kasus pertama yang Bapak ada di sini. Dan Astunggare semuanya itu bisa berjalan dengan baik sehingga suasana kita di sini tetap rukun, tetap solid walaupun kondisinya seperti itu. Contoh kedua yang dapat Bapak sampaikan, bagaimana Bapak seorang kepala sekolah untuk menyikapi di saat sekitar tahun 2019, 1 tahun sekolah itu berdiri, murid hanya tetap baru 5 kelas, tapi dimintain Bapak 12 orang guru, 1 mapel 1 guru untuk ditetapkan di input di Dapodik atau dimasukkan di Dapodik. Nah, ini juga arahnya ya ke arah dilema etika yang enak. Nah, kalau itu tidak, kepala sekolah tidak memiliki strategi yang bagus, bisa-bisa dampaknya akan menjadikan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya itu komunikasinya renggang atau tanda kutip mereka menjadi kurang nyaman satu dengan yang lainnya. Nah, tentu Bapak atas pengalaman Bapak jadi guru cukup lama, jadi wakil cukup lama, dan Bapak juga tetap berprinsip berpikir selalu ke arah yang positif, ke arah yang baik, selalu melibatkan semua stakeholder yang relevan. Nah, bersyukur itu semua kita dapat lalui juga dengan suasana sekolah kita tetap rukun, semua kegiatan tetap berjalan dengan baik. Nah, kalau yang merujuk ke atau yang mengarah ke rujukan moral, nah itu mungkin sesuatu yang tidak terlalu berat, asalkan seperti Pak bilang tadi, seorang kepala sekolah atau pengambil keputusan bisa membebaskan diri dari rasa baper atau perasaan atau dari pemikiran yang subjektif, atau dengan kata lain kita bisa bersikap objektif. Nah, gitu, dan mendasarinya pada aturan yang ada. Nah, kira-kira itu yuk. Ya, baik Bapak, sangat luar biasa sekali ya penjelasan Bapak tentang bagaimana cara mengidentifikasi yang mana termasuk kasus dilema etika, yang mana termasuk rujukan moral. Jadi di sini kita harus benar-benar memahami, ya Bapak ya. Dan secara tidak langsung sebenarnya sudah pernah mengalami dilema etika. Ya, sudah mengalami dan sudah bukan sekali malahan. Sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali, karena kita sekolah baru dengan kondisi memang yang sangat berbeda dengan sekolah yang sudah mapan ya. Baik Bapak, selanjutnya selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, nah apa yang Yuk tanyakan itu sekelumit sudah Bapak singgung tadi di saat kita menetapkan pembagian tugas di tahun pertama. Hampir semua mata pelajaran gurunya kan lebih dari 1 orang. Sementara guru yang diberikan jam mengajar tentu hanya 1 orang saja per mapel. Nah, strategi Bapak pada saat itu yang jelas Bapak libatkan semua stakeholder. Yang kedua, Bapak merujuk kepada aturan yang berlaku, yaitu beban mengajar guru. Yang ketiga, Bapak gunakan catatan-catatan kecil yang Bapak himpun semenjak Bapak bertugas pertama di tempat ini. Salah satu rujukan yang Bapak pakai adalah, misalnya Bapak pakai contoh, guru PJOK ada 5 kelas, tetapi gurunya sudah 7 orang yang ada. Nah, untuk menetapkan itu bagaimana strateginya? Ya, di samping hal tadi, catatan kecil inilah pada akhirnya yang bisa membantu. Catatan kecil dalam arti siapa yang hadir pertama kali dulu di saat sekolah kita baru mendapatkan siswa pertama. Siapa yang aktivitasnya tinggi atau loyalitas dan dedikasinya tinggi terhadap kegiatan-kegiatan sekolah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada, baik daftar hadir, SK-SK kepanitiaan, foto-foto kegiatan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, itulah kita buka secara terbuka dan tuntas di rapat, sehingga siapapun yang ditetapkan untuk mendapatkan jam mengajar di tahun pertama bisa diterima oleh teman-temannya yang lain, sehingga mereka tidak punya alasan untuk komplain atau untuk tidak menerima keputusan itu, ditambah dengan argumentasi yang sifatnya predictable untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, itu ya. Ya, baik Bapak, berarti yang saya tangkap dalam menjalankan pengambilan keputusan tentu saja Bapak selalu melibatkan stakeholder yang ada, ya Bapak ya. Selanjutnya juga merujuk pada aturan-aturan yang berlaku, dan juga menggunakan catatan-catatan kecil selama Bapak menjadi kepala sekolah, sehingga Bapak bisa melihat siapa guru-guru yang mau berkomitmen dalam membangun sekolah ini. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, langsung saja Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, selama mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Kalau prosedurnya bisa keputusan itu informal, bisa prosedur formal ya. Informal dalam arti kalau permasalahan itu skalanya mungkin kecil, dampaknya juga kecil, tidak berdampak besar, mungkin tanpa rapat pun bisa diambil keputusan, cukup dengan sifatnya sosialisasi saja di grup WA guru atau grup sekolah. Jika keputusan yang diambil itu sesuatu yang memang penting, kemudian berdampak, ya tentu Bapak pasti mengambil keputusan itu melalui forum resmi, yaitu rapat. Dan kalau dipandang penting untuk melibatkan pihak-pihak eksternal, itu pasti Bapak libatkan pihak eksternal, apakah komite sekolah, apakah pengawas, apakah staf dinas, bahkan tidak jarang Bapak juga sampai mengundang Bapak kepala dinas. Kalau ayo ingat, di tahun pertama kita rapat itu kita juga mengundang Bapak kepala dinas ya, dalam pengambilan komitmen pada saat itu. Nah, seperti itu kira-kira prosedurnya. Nah, kalau prosedur berikutnya di rapat itu kan sesuatu yang sudah lumrah. Kalau Bapak tentu menerapkan rapat yang sifatnya demokratis. Semua teman diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya. Tentu diharapkan pandangan yang sifatnya profesional, didukung oleh argumentasi yang memang logis dan faktual, dan kalau memang ada didukung oleh data-data yang
aturan seperti itu. Ya. Iya baik Bapak, jadi yang bisa saya tangkap dari pemaparan yang Bapak berikan tadi berarti identifikasi dulu kasusnya Bapak ya, apakah termasuk kasus kecil, sedang atau besar. Gitu. Selanjutnya baru diambil tindakan. Kalau memang kecil ya bisa diselesaikan secara langsung. Kalau memang kasusnya dari sedang ke besar ya kita libatkan juga semua guru-guru dan staf begitu ya Bapak ya. Ya baik, selanjutnya Bapak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, hal-hal efektif yang mempengaruhi atau mendukung dalam pengambilan keputusan dilema etika itu satu adalah pemahaman terhadap aturan yang ada. Di samping kelengkapan aturan yang kita miliki, pemahaman terhadap aturan. Ya. Yang kedua, peran serta aktif dan proaktif dari stakeholder yang kita punya, baik itu dari internal maupun eksternal. Ya. Yang ketiga, tentu sikap ikhlas, jujur, tanggung jawab dari semua teman. Nah, bersyukur Bapak rasakan di sini teman-teman tidak ada yang memiliki sikap a priori gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang menyulitkan, padahal keputusan sudah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, tetapi sementara di rapatnya mereka hanya diam atau manggut-manggut aja. Ujungnya setelah rapat ada cerita-cerita yang kontradiktif dengan rapat. Terkadang kalau teman-teman tidak mengembangkan sikap profesionalitas yang tinggi, terkadang kan itu yang bisa terjadi. Tetapi selama Bapak di sini kurang lebih 5 tahun, Bapak merasa sangat bersyukur mengajak teman-teman yang muda-muda, belum pernah Bapak alami seperti itu. Semua keputusan yang Bapak lakukan selama ini, kendati pun beberapa keputusan itu berat gitu istilahnya, menyangkut seperti yang dibilang tadi, menyangkut masuk di Dapode, menyangkut pembagian tugas mengajar, atau hal-hal lain yang berkembang, yang berkaitan langsung dengan pengembangan karirnya. Karena proses yang kita lakukan sudah matang, bersyukurlah teman-teman semuanya bisa menerima dengan baik, dengan ikhlas. Dan termasuk yang terakhir ini, biar tak kelupaan, berkaitan dengan P3K, itu yang menyangkut masa depan orang. Nah, setungkara di sini teman kita lulus 11 orang. Sebagian memang belum beruntung, tetapi karena proses yang kita lakukan di sini memang begitu matang dan terbuka sekali. Nah, setungkara teman-teman yang lulus tidak menunjukkan sikap yang berlebihan atau euforia. Nah, sementara teman-teman yang belum beruntung, mereka juga bisa memahami situasi yang ada, sehingga kondisi sekolah kita tetap adem ayem, tetap solid, tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak jarang bahwa ada kondisi jika hal ini tidak terkondisikan dari awal, menyebabkan kinerja teman-teman yang belum beruntung itu akan menurun dalam kurun waktu tertentu. Nah, bersyukur di sini Bapak amati, walaupun mereka belum beruntung, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya Bapak lihat tetap semangat, tetap bertanggung jawab. Tentu itu adalah sebagai dampak dari proses pengambilan keputusan yang bagus. Nah, demikian ya. Iya, baik Bapak, jadi sangat luar biasa sekali Bapak ya, yang bisa saya tangkap tadi dari pemaparan Bapak, yaitu pemahaman terhadap aturan yang pertama ya Bapak ya. Selanjutnya juga peran siswa aktif dari seluruh stakeholder itu. Selanjutnya juga sikap ikhlas, jujur, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi sih, sebenarnya tantangan yang menyolok di sini nggak ada sebenarnya, tidak ada. Karena setiap keputusan yang Pak ambil dari sekian keputusan sulit, itu buktinya semuanya kan lancar.
keputusan itu lancar, setelah keputusan itu terlaksana, efek negatifnya juga tidak ada. Itu sudah kenyataannya seperti itu. Ayub sudah tahu sendiri kan. Nah, cuma sebagai langkah antisipasi mungkin yang perlu Bapak sampaikan, karena ini kan kurun waktunya kita di sini kan panjang. Nah, Astungkara teman-teman yang di sini itu berkarir di sini sampai akhir, sampai pensiun. Kalau Bapak Astungkara juga bisa berkarir di sini sampai pensiun, itu hitungan juga 4-5 tahun ke depan. Nah, yang Bapak harapkan sebenarnya, dan setiap pengambilan keputusan penting itu ya peganglah sikap profesionalitas itu kita pegang. Sikap keterbukaan satu dengan yang lainnya kita pegang. Ya, jujur menilai diri sendiri dan jujur juga menilai teman. Kalau sikap-sikap baik seperti itu kita sudah semuanya komit, keputusan diambil terbuka. Bapak yakin walaupun ada keputusan-keputusan yang berat diambil bersama, dampaknya pasti akan kecil ya. Karena kalau itu tidak disadari, ada suatu saat, ada kalanya jika teman tidak bagus profesionalitasnya, integritas dirinya, bisa jadi nanti dia di rapat hanya diam, hanya nerima, tetapi di luar rapat mulai ada bisikan-bisikan tidak bagus. Padahal kepala sekolah siapapun mereka gitu, bukannya selalu Pak gitu istilahnya, pasti menginginkan lembaga itu baik, semuanya berjalan baik, anak-anak, pelayan terhadap anak, guru rukun, anak rukun, dengan orang tua baik, dengan berbagai stakeholder baik. Tetapi yang namanya banyak orang yang Pak wanti-wanti, jangan sampai ada teman yang mengembangkan pola pikir yang negatif, apalagi sampai tidak mau mengerti istilahnya, tidak mau memahami. Di rapat sudah disampaikan, di forum-forum non formal juga sudah dijadikan cerita-cerita, tetapi yang namanya orang tidak mau mengerti, dia punya kebenaran sendiri. Nah, kalau itu sampai berkembang tanpa waktu singkat disadari oleh seorang pimpinannya, jelas akan mengganggu juga soliditas dari teman-teman di lembaga tersebut. Nah, kira-kira itu. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan selanjutnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk penyelesaian dilema etika yang Bapak hadapi, ini tidak semata-mata terbatas hanya guru, pegawai, termasuk siswa, dan termasuk juga hal yang lainnya kan. Nah, tentu seperti yang Bapak ceritakan tadi, sekalipun itu sifatnya dilema etika, jika dampaknya kecil, ya bisa saja Bapak selesaikan langsung dalam waktu secepat-cepatnya dengan skop yang terbatas. Cukup dengan beberapa orang yang berkaitan, dalam waktu secepat-cepatnya Bapak selesaikan. Tetapi jika permasalahan atau dilema etika tersebut yang berdampak besar, sedang ke besar, tentu itu kita selesaikan. Kita sudah punya penjadwalan melalui rapat rutin setiap bulan sekali. Kalau toh rapat rutin waktunya masih jauh, tentu kita lakukan melalui rapat insidental. Nah, kalau kita bicara hari atau tanggal, tentu tidak bisa juga ditetapkan secara kaku, karena kita tidak tahu kapan permasalahan itu munculnya juga. Tetapi secara prinsip kan kita punya rapat setiap bulan. Kemudian kalau sesuatu itu sifatnya segera, kita lakukan rapat insidental. Kalau dampak atau volume permasalahan itu besar, kita pastikan dia melalui rapat. Kalau toh itu kecil, bisa dalam skop-skop terbatas sesuai dengan pihak-pihak yang terkait saja. Itu kira-kira itu. Iya, baik, yang bisa saya tangkap dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, yaitu
kembali lagi kita mengidentifikasi kasusnya Bapak ya. Tergantung kasusnya itu, entah itu kecil ya langsung kita selesaikan, kalau sedang atau sampai sebesar ya kita bahas di rapat begitu. Sekalipun rapatnya kalau jauh mungkin kita bisa melaksanakan rapat dadakan seperti itu ya Bapak ya. Ya, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Oh, nah yang mempermudahnya satu hal yang dapat Bapak sampaikan, kalau dari diri Bapak pribadi kan tidak perlu Bapak ceritakan. Yang mempermudah sikap perilaku teman-teman di sini yang Bapak rasakan cukup bagus, bahkan sangat bagus gitu terhadap situasi dan kondisi kita yang ada, sehingga dari beberapa pengalaman yang sudah kita alami, semua keputusan yang bersifat dilema etika tersebut bisa berjalan dengan baik, tidak memunculkan dampak-dampak negatif. Artinya sikap-sikap positif, pemikiran positif, sikap perilaku positif dari rekan-rekan kita, apalagi mereka yang terdampak langsung dari keputusan itu sangat baik sekali. Nah itu di samping peran serta dari stakeholder yang memang benar-benar mau mendukung dan mensupport sekolah kita. Nah itu kira-kira yuk. Ya. Baik Bapak, ini pertanyaan saya yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah tentu pengambilan keputusan dilema etika ini merupakan pengambilan keputusan yang Bapak rasa yang kategorinya cukup tinggi, mungkin paling tinggi di antara kedua kategori tersebut. Tentu pembelajaran yang Bapak dapatkan ini adalah pembelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga, yang bisa nanti Bapak gunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya, kalau toh apabila hal-hal yang sejenis seperti itu terjadi lagi. Nah, hal-hal pelajaran penting yang dapat Pak sampaikan di sini adalah pertama, memang kita selaku pengambil keputusan itu satu, harus kita mengisi diri dengan berbagai peraturan yang memang mendasari apa yang harus kita lakukan di sekolah. Yang kedua, kita harus membangun kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan semua rekan, sehingga rasa kekeluargaan, rasa kekerabatan di antara kita itu tetap terjalin dengan baik, terjaga dengan baik, sehingga di saatnya ada suatu permasalahan apalagi bersifat dilema etika itu bisa saling menyelesaikan dengan hati yang lapang, hati yang terbuka. Yang ketiga, dengan pengalaman ini Bapak diajar atau diberikan pengalaman untuk selalu lebih teliti, lebih telaten, lebih berpikir ke depan terhadap dampak dari setiap sesuatu hal itu, sekiranya bisa kita antisipasi dengan cara memikirkan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan sebagai antisipasi jika apa yang kita duga itu suatu saat terjadi. Nah mungkin itu yuk yang bisa Bapak sampaikan yuk. Baik Bapak, terima kasih saya ucapkan Bapak ya karena sudah meluangkan waktu, sudah bersedia saya wawancarai. Jadi semua pemaparan yang Bapak berikan tadi tentu saja sangat luar biasa sekali, dan semoga nanti saya bisa mengimplementasikan apabila saya menemukan kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak karena sekarang saya ada jam mengajar juga, jadi saya pamit undur diri. Ya silakan Ibu. Kita hadapi bergandeng tangan untuk negeri. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Ibu Laksmi. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Astungkaro sehat. Ibu sendiri bagaimana? Iya, saya sangat luar biasa sehat Ibu.
Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, di mana kegiatan wawancarai ini adalah untuk melengkapi tugas saya di CGP, yaitu modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Baik. Ya. Kira-kira Ibu pernah tidak mendengar istilah dilema etika dan bujukan moral? Baik Ibu, sebagai seorang pendidik tentu saja saya pernah mendengar, pernah membaca tentang dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira apa yang ingin Ibu gali tentang dilema etika ataupun bujukan moral ini? Iya, jadi yang ingin saya gali tentang dilema etika dan bujukan moral ini, yaitu kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini Bu ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi ketika kita dihadapkan pada situasi apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, ada salah satu kuncinya Ibu. Ketika kita dihadapkan pada situasi dengan dua pilihan, di mana salah satu mengandung unsur kebenaran dan satunya lagi ada unsur pelanggaran dan ada kesalahan di sana atau unsurnya salah, dapat dipastikan bahwa itu merupakan suatu bujukan moral. Namun, jika kita dihadapkan pada situasi dengan dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama memiliki unsur kebajikan atau kebenaran, maka itu disebut dengan dilema etika dan itu perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Iya, baik, berarti yang bisa saya tangkap dari Ibu yaitu untuk dilema etika kita dihadapkan dengan dua pilihan, di mana pada dua pilihan tersebut sama-sama ada unsur kebenaran atau nilai kebajikannya, ya, gitu ya. Sedangkan kalau bujukan moral yaitu ada dihadapkan juga dengan dua pilihan, tapi salah satunya ada salah. Ya. Oke, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti kita sekarang merujuk ke dilema etika itu ya, karena dua-duanya mengandung nilai kebajikan atau kebenaran. Nah, di sini kita tidak dapat langsung menyelesaikan. Di sini ada proses-proses atau tahapan-tahapan. Di mana dalam untuk kasus dilema etika itu kita ada 4 paradigmanya itu. Kita ada 4 paradigma, kemudian kita juga ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan, serta ada 9 langkah-langkah atau 9 prosedur dan rangka pengambilan keputusan untuk dilema etika ini. Iya, berarti dalam pengambilan keputusan ini Ibu harus ada beberapa proses. Ya, ada beberapa kajian-kajian yang harus dipertimbangkan. Iya, betul sekali. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ya seperti yang tadi merujuk ke 9 langkah itu. Yang pertama, ketika kita dihadapkan pada dilema etika, kita pertama harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan di situasi tersebut. Kemudian kita perlu menentukan tokoh-tokoh atau orang siapa saja yang terlibat. Kemudian selanjutnya kita harus kumpulkan juga fakta-faktanya yang relevan dengan situasi tersebut. Ya, setelah itu kita ada pengujiannya Ibu. Ada pengujian benar, lawan, salah. Ketika di pengujian ini ternyata ada yang terbukti ada unsur kesalahan, berarti stop sampai di sini Ibu, kita tidak bisa lanjutkan karena berarti ini merupakan bujukan moral. Namun jika ini sama-sama ada unsur kebenarannya, dapat dipastikan bahwa ini dilema etika. Dan ini kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengujian benar lawan benar seperti di 4 paradigma tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Setelah itu barulah kita bisa mengambil keputusan. Ini dulu ada opsi trilema dulu, kemudian pengambilan keputusan, baru setelah itu kita refleksikan apakah keputusan itu sudah benar atau tidak. Seperti itu biasanya. Iya, berarti luar biasa sekali ya. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan. Tidak ada tahapan-tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu ya Ibu ya. Jadi tujuannya agar tidak sampai salah dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Selanjutnya, menurut Ibu hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ketika pengambilan kasus-kasus dilema etika adalah ketika di pengujian benar lawan salah. Karena kalau di sana ada 5 tahapan pengujian. Di sana dapat kita simpulkan ini memang benar dilema etika atau tidak. Jangan sampai nanti kita salah dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang harus kita ambil itu adalah benar-benar keputusan yang harus bertanggung jawab. Ya, tentunya berpihak pada ya, berpihak pada siswa. Di samping itu kita juga harus memperhatikan 4 paradigma itu. Kita kira-kira situasi ini masuk ke paradigma yang mana agar jangan sampai juga salah dalam pengambilan keputusannya. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tantangan terberat yang saya rasakan nih, Bu, ya, ketika kita dihadapkan pada suatu dilema etika, yaitu pada salah satu paradigma itu, Bu, yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Ketika kita dihadapkan mungkin kepada rekan guru atau siswa, di mana di satu sisi kita harus berpegang teguh pada regulasi, pada peraturan yang berlaku untuk keadilannya, tapi di sisi lain hati nurani kita juga menginginkan yang lain. Di sana yang saya rasa terberat, yaitu di paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Ya, benar, memang agak sedikit berat ya, di sini ya Ibu ya. Oke, selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika ada kasus dilema etika, tentu saja saya sendiri tidak bisa menyelesaikan, Bu, karena ketika mungkin saya menyatakan benar, mungkin teman yang lain akan punya pendapat yang berbeda. Maka dari itu saya perlu menjalin komunikasi yang bagus, tentu saja dengan rekan-rekan guru dan staf di satuan pendidikan, untuk nantinya kita dapat keputusan yang benar-benar berpihak pada murid nantinya. Ya. Berarti dapat saya simpulkan kita harus tetap menjalin komunikasi yang baik, ya, berkolaborasi. Iya, betul, berkolaborasi, bersinergi bersama-sama. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan atau mungkin bentuk prosedur seperti yang Ibu jalankan? Terkait dengan tadi kan saya sudah jelaskan ada 9 langkah pengambilan keputusan ini. Tentu saja saya tidak bisa secara langsung menyelesaikan jika dihadapkan pada kasus dilema etika. Maka dari itu perlu penjadwalan, karena kita harus bertemu pertama dengan guru-guru, kemudian bertemu juga dengan orang-orang yang terlibat di situasi tersebut agar kita menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Jadi berarti harus dijadwalkan dulu ya? Dijadwalkan, dikomunikasikan dengan guru, kemudian setelah dikomunikasikan dengan guru, baru dengan pihak-pihak yang terlibat. Iya, terkait ya. Ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau mungkin yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Ketika kita dihadapkan pada dilema etika, ini pelajaran yang paling penting yang saya dapatkan di sini adalah kita harus memperhatikan yang pertama 4 paradigma. 4 paradigma itu diantaranya 4 paradigmanya individu lawan kelompok, kemudian ada juga keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan ada jangka pendek lawan jangka panjang. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Apakah keputusan yang akan diambil itu berbasis hasil akhir atau end-based learning, atau mungkin keputusan yang akan diambil itu berdasarkan rasa peduli atau care-based learning, ataupun berdasarkan peraturan atau rule-based learning. Dan setelah itu baru kita bisa lanjutkan dengan 9 langkahnya. Ya, berarti bisa saya simpulkan. Jadi di sini yang bisa Ibu lakukan yaitu dengan mempergunakan 4 paradigma ya. Yang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi saya harap dengan Ibu nantinya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
kebiasaan di sekolah ya. Jadi bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan atau yang berpihak pada siswa. Ya betul, karena itu tujuan kita. Iya. Ya sekarang karena siswa atau murid yang menjadi pusat dari pendidikan. Iya. Ya baik, terima kasih sekali Ibu, saya ucapkan sekali lagi karena sudah meluangkan waktu. Jadi sangat luar biasa sekali, banyak hal yang saya dapatkan dari Ibu terkait D5 etika dan rujukan moral. Ya baik, karena ini sudah waktu Ibu, saya undur diri. Terima kasih ya Ibu ya.